Hai teman Del, ketemu lagi bareng saya Para Sibarani di Naposo Podcast Radio Del FM. Dan sekarang saya sudah bersama Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Halo Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak, sehat. Puji Tuhan. Nah ini Pak, kedua kalinya kita ngobrol di Naposo Podcast Radio Del FM. Kalau yang pertama itu kemarin kita ngobrol mengenai G20. Sekarang lagi ramai sekali perbincangan atau pembahasan tentang F1 Powerboat Lake Toba 2023 atau F1 H2O. Tapi sebelum kita bahas tentang F1 Powerboat, kita penasaran nih Pak, kira-kira sejauh apa sih dampak atau dampak nyata yang sudah dirasakan negara kita Indonesia saat menjadi tuan rumah G20? Ya, G20 itu memang dampaknya luar biasa. Jadi saya baru balik dari Davos. Dan kemarin 5 hari yang lalu saya di Davos, di Swiss. Ada World Economic Forum. Jadi saya juga pembicara di sana. Orang banyak sekali mengapresiasi mengenai keberhasilan Indonesia penyelenggaraan G20. Tapi penyelenggaraan satu hal. Tapi outcome yang kita lihat ada dua. Satu, bilateral. Pertemuan itu bisa menghasilkan 71 miliar dolar untuk kerja proyek-proyek Indonesia. Dan itu pekerjaan besar. Yang kedua, multilateral. Itu ada 238 miliar dolar. Jadi itu lebih dari 300 miliar dolar outcome dari G20. Itu satu pencapaian yang luar biasa, itu satu. Yang kedua, orang tadinya kan banyak pesimis dalam tengah-tengah keadaan dunia begini, bisa nggak ada leaders declaration gitu. Tapi ternyata kan bisa. Kenapa? Ya karena tadi kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah saya sebagai ketua pelaksana, ya mengatur sedemikian rupa supaya bisa semua jalan. Kan di samping G20 kan ada pertemuan back to back yang lain, ada B20, ada Ocean, ada macam-macam lagi. Betul. Nah, semua itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan capaian-capaian yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi selama di Davos itu mereka sangat mengapresiasi Indonesia. Ya itu tadi mengenai G20. G20, dampaknya luar biasa ternyata. Ya buat ekonomi kita, dan kita diakui bahwa satu negara berkembang di tengah-tengah COVID bisa ekonominya jalan dengan baik. Nah, kenapa itu bisa jalan? Karena pemerintah punya program yang bagus, jadi teamwork yang bagus. Kita bisa masalah hilirisasi yang jalan, kemudian tadi efisiensi melalui e-katalog. Semua sekarang seperti batu bara, seperti kelapa sawit, seperti pelabuhan, semua kita digitalisasikan. Sehingga yang saya bilang berkali-kali itu, ke depan saya pikir makin kecil orang kena OTT. Kenapa? Karena semua digitalisasikan. Jadi semua pembelian pemerintah yang jumlah 1.600 triliun, itu akan semua masuk e-katalog. Jadi tidak perlu tender lagi. Kalau dia mau tinggal katalog aja, sehingga tidak ada permainan harga. Nah, dan lebih dari itu, semua dibuat di dalam negeri. Nah itu akan menciptakan lapangan kerja, pajak, inovasi, dan sebagainya. Itu saya kira membuat Indonesia beda dari waktu-waktu yang lalu. Wow, luar biasa ternyata dampaknya ya Pak. Ya, besar ya. Gitu juga kita harapkan tentunya dengan event yang satu ini, yaitu F1 ya, H2O. F1 H2O ini sama seperti sebenarnya yang di Mandalika. Apa itu namanya? Balap motor yang ada di MotoGP yang ada di Mandalika. Nah, ini hanya F1 H2O ini biasanya di laut. Ini yang pertama di danau. Nah, kita mencoba untuk membuat ini 5 tahun. Apa dampaknya ini? Dampaknya ini ya membuat turis dunia juga bisa nanti datang kemari. Walaupun tujuan utama kita turis dalam negeri. Sekarang yang saya tahu hotel sudah penuh, di-book orang, sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang kita bangun hotel satu lagi di Sibisa, itu bintang 5. Nah, kita berharap itu ya tentu tidak bisa digunakan sekarang untuk nanti tanggal 24 Februari. Tapi untuk tahun berikutnya kita berharap sudah bisa. Ya, tahun 2024 yang kita harap sih bisa hotel itu sudah jadi. Jadi turis tahun lalu datang ke Indonesia kira-kira 800-an ribu lebih. Kita berharap dengan ini nanti kita bisa 1 juta turis datang kemari semua. Karena kita integrasikan juga semua spot-spot yang diperbaiki pemerintah,
tadi misalnya apa namanya pelabuhan yang ada di Samosir di mana semua itu sekarang dengan beli satu tiket dia bisa jalan semua. Keliling semua. Digitalisasi juga. Iya, iya. Tapi kita penasaran nih Pak, untuk pengadaan F1 Powerboat ini, kenapa sih bisa kepikiran diadakan di Indonesia, tuan rumahnya Indonesia, dan di Toba pula, Danau Toba pula? Sebenarnya saya juga nggak tahu tuh kenapa ya. Tapi memang orang lihat Indonesia itu menjadi cantik, kan jumlah penduduk kita 282 juta. Nah tiba-tiba ada datang dari luar beritahu, menawarkan gitu. Ya terus kita sambut. Terus mereka ninjau, yang milih tempat itu juga dari mereka, bukan kita ternyata yang menawarkan diri ya Pak. Jadi mereka tinjau, mereka pilih spotnya itu, ya sekarang kita benahin. Besok saya mau lihat itu. Oke, supaya siap gitu ya Pak ya. Nah kalau kita lihat sekarang Pak, sudah sejauh mana sih Pak persiapan kita di ya persiapan ini kan tanggal 24 main ya. Sekarang ini tanggal 28. 28, kurang dari sebulan. Ya kurang 1 bulan. Nah, kalau saya dapat laporan kemarin, semua sudah hampir siap sih. Kalau rencana dari PUPR itu akan siap di minggu kedua, ketiga bulan depan. Jadi mungkin sebelum tanggal 20 sudah jadilah. Ini kan pembangunan untuk sekali sampai 5 tahun ke depan nih Pak gitu. Apakah pemerintah optimis dan yakin ini akan sesuai dengan planning Pak? Ya sampai sekarang kita menyelenggarakan G20 yang gitu besar aja bisa kok. Masa ini nggak bisa gitu. Keren Pak. Juga motor GP yang di Mandalika. Di Mandalika, ya. Ya ini juga bisa. Saya lihat kalau kita kompak, ya itu bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Dan saya hanya minta pada masyarakat Batak itu, Tapanuli supaya kita semua satu. Jangan kita seperti kalau kami di tentara dulu bilang berenang kata. Jadi nendang orang lain supaya dia maju. Ya, jangan, biasa aja, be yourself gitu. Jadi jangan ada orang Batak sama orang Batak cakar-cakaran gitu. Tapi Pak, kemarin beberapa waktu lalu kita kan ke lokasi nih Pak, ada nih ibu-ibu yang komplain gitu ya kan, soal penggusuran. Nah kalau di soal penggusuran, ibu-ibu nih bilang nih Pak ke kita, nitipin pertanyaan nih Pak, itu kan biaya bangun rumah mereka itu sampai 100 juta. Nah ternyata untuk rumah beton itu diganti sekitar 80 juta hanya, dan yang papan 70 juta. Ini tanggapan Bapak bagaimana? Ya sebenarnya kalau bantaran itu undang-undang kan tidak boleh rumah situ. Seharusnya, betul Pak. Ya, bukan harusnya, itu undang-undang. Ya. Betul. Kita harus mematuhi undang-undang kan. Kalau kita tidak mematuhi undang-undang, nanti kita jadi negara apa? Nah sekarang udah mereka tuh dipindahkan, yang melanggar aturan loh dia, itu masih dikasih gitu, saya kira ya bersyukurlah. Dan itu kebaikan kita semua juga. Iya betul Pak, betul. Nah target pengunjung itu kan 1 juta wisatawan Pak, seperti yang Bapak bilang. Ini angka yang sangat fantastis untuk kunjungan wisatawan ke Danau Toba loh Pak. Loh sebenarnya kalau kita lihat tuh kunjungan wisata sekarang itu, tahun lalu tuh nomor 4 tuh Indonesia, Parapat. Parapat, Danau Toba ya Pak ya. Jadi setelah Bali, kemudian Bali, Makassar, Surabaya yang Iya, lalu Danau Toba. Tapi Pak, kita dengar nih sebaliknya, ternyata banyak yang menilai kalau masyarakat sekitar Danau Toba, khususnya kayak orang kita nih Pak ya, menilai belum bisa melihat ini sebagai peluang untuk ekonomi kita gitu Pak. Kita harus membuat nih peluang. Jadi makanya saya bilang tadi kita harus belajar dari teman-teman kita dari provinsi-provinsi lain. Ini peluang, makanya kita dorong UMKM. Supaya sana. Jadi kita BUMN, kita bikin sponsorin. Semualah, kalau rame-rame seperti saya bilang berkali-kali bisa. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Ya. Jadi seperti di Bali, ya semua polisi itu waktu saya minta supaya membersihkan jalan misalnya. Saya minta pada Kapolda pakai halu-halunya mobilan itu. Ternyata orang Bali rame-rame berisikan korve itu, sehingga sampah-sampah di pinggir jalan nggak ada. Nah itu harus jadi budaya. Di sini pun kemarin saya diberitahu Bupati, jadi selokan itu harus dibersihin supaya airnya jalan. Gimana? Ya rame-rame ajak rakyat juga, karena ini kan milik kita bersama-sama. Betul Pak. Tapi ada juga yang bilang, wah nanti minyak dari motor balapnya itu, kapalnya itu mencemari Danau Toba. Padahal ya udah kita hitung semua itu, kita hitung. Ya mestinya nggak ada. Nggak ada, karena aman. Ternyata minyak yang aman dan tidak akan mencemari Danau Toba kita ya Pak ya. Nah kalau dari impact F1 Powerboat ini sendiri Pak, seberapa menjanjikan bagi perkembangan ekonomi Indonesia?
Ya ini terlalu kecil untuk ekonomi kita yang besar sih. Tapi untuk daerah ini akan banyak dampak. Tapi untuk membawa berita ke dunia bahwa Danau Toba hebat, penyelenggaranya bagus, bersih, ya saya kira akan banyak. Saya hanya titip nanti podcast ini supaya semua orang Batak itu membersihkan sampah. Betul. Ya, sampah itu kunci apapun yang kita buat, kalau ada sampah orang nggak nyaman. Jadi sampah itu kumpulkan dan pemerintah akan sudah bangun tempat pengelolaan sampah di Toba ini. Iya. Jadi selain untuk pengelolaan sampah atau sadar akan kebersihan, kira-kira apa lagi nih himbauan Bapak Luhut untuk masyarakat khususnya tidak hanya Indonesia, khususnya yang ada di sekitaran Danau Toba bisa ikut menyemarakan kegiatan ini? Ya, sambutlah tamunya kita itu nanti baik-baik, tamu dari dalam negeri, tamu dari luar negeri. Sambutlah mereka dengan keramah tamahan, supaya mereka punya kesan sendiri pulang ke tempatnya masing-masing. Dan mau datang lagi, gitu ya tentu Pak? Datang lagi, kalau dia punya kesan yang bagus. Karena ini apa kurangnya si Toba ini? Very beautiful. Jadi kita saja yang kurang bisa menjual, sekarang kita mulai menjual ini. Dari diri sendiri ya Pak ya. Wah, ini yang membuat saya sebagai orang Batak sendiri Pak, bangga sama ya, harus Bapak bangga lah kamu jadi orang Batak. Betul, bangga sekali. Saya titip itu aja buat anak-anak muda seperti kamu. Harus bangga jadi orang Batak. Jangan kamu tidak mau belajar bahasa Batak. Belajar bahasa Batak. Yang penting kamu secara intelektual kuat dan hatinya baik. Iya. Dan kalau itu kau bisa lakukan, di mana aja orang akan suka kamu bekerja di mereka. Wow, luar biasa. Nah itu juga yang membuat saya bangga terhadap Bapak Luhut. Karena kita tahu nih Pak Luhut Binsar Panjaitan itu orang Batak asli kelahiran Simargala, Silaen. Ya Pak, kebetulan kami baru lewat dari sana kemarin Pak. Nah saya suka terharu nih, lihat Bapak di usia yang mungkin kebanyakan orang di usia Bapak ini kan sudah menikmati jerih payahnya nih. Tapi kalau kita lihat sekarang, kalau Bapak Luhut sendiri ini masih berjerih lelah. Bagaimana cara memikirkan untuk membangun, apalagi khususnya di Bonapasogit kita ini. Apa sih gitu ya, pertanyaan saya, apa sih yang membuat Bapak sangat bangga menjadi seorang Batak? Saya pikir orang Batak tuh hebat, fighters ya. Jadi ya, ayah ibu saya didik saya begitu, tapi selalu harus rendah hati. Jadi jangan kita menyombongkan sesuatu. Saya lihat banyak orang Batak itu, atau banyak orang Indonesia juga lah, belum apa-apa udah merasa dia paling hebat. Tidak perlu. Be yourself gitu, karena semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kalau kamu tidak bisa memelihara pertemananmu, ya satu ketika kamu akan mengalami kesulitan dari situ. Jadi peliharalah pertemanan, behave yang bagus. Dan kalau kau bisa tolong orang, tolonglah orang. Saya berkali-kali mengatakan doa yang terbaik itu adalah membantu orang lain, berbuat baik. Kalau kau berbuat baik, ya itulah doamu. Daripada kau berdoa terus sampai lecet mulutmu berdoa tapi kau nggak berbuat baik, ya sama saja nol, nggak ada gunanya. Betul. Ya saya titip tadi sama anak-anak muda kalian itu. Wah, dengerin tuh teman Del. Nah biasanya kalau Bapak Luhut pulang kampung, karena kan kita sering lihat nih Bapak sering pulang ke Toba, apa sih yang paling dikangenin saat pulang? Orangnya kah, makanannya kah? Saya kan tidak pernah besar di Toba. Saya umur 2 tahun, 3 tahun ya, mungkin sudah dibawa ibu saya ke Pekanbaru. Jadi saya besar itu di Pekanbaru. Jadi saya ke Toba ini setelah saya jadi perwira, lulus dari Akademi Militer. Jadi saya belajar bahasa Batak juga waktu saya tinggal sama tulang saya di Bandung. Jadi bukan saya belajar Batak sekarang. Makanya anak-anak saya, cucu saya paksa juga belajar bahasa Batak. Karena kamu harus bangga jadi orang Batak. Jadi kita harus mulai dari diri kita. Jangan kita merasa terus baru berapa tahun di Amerika sudah terus bilang nggak bisa bahasa Batak. Jangan dong. Bahasa Batak itu satu kebanggaan kalau kamu bisa berbahasa Batak. Betul Pak, saya bangga itu Pak. Jadi aku waktu sih udah berbahasa Batak Pak. Tapi yang belum terjawab nih Pak, aku penasaran. Teman Del juga mungkin penasaran. Apa yang paling Bapak rindukan kalau pulang kampung? Apa yang langsung dicari? Saya Goma kan? Kemarin ya karena ada Del ini kan saya istri saya dengan kami berdua lah bikin ini kan 21 tahun lalu. Tujuannya apa? Ya pesan nih ayah ibu saya, kalau kau bisa bikin bahagia orang lain, kalau kau bisa bantu orang lain, bantulah gitu. Dan ini wujudnya. Jadi ini non-profit center. Tapi tidak terbayang juga dulu sampai seperti gini. Ada SMA Unggul Delnya,
yang sangat sekarang terkenal. Betul. ITDL-nya juga terus makin baik. Iya. Terus ada research center-nya di Humbang Hasudutan, ada tadi sekolah Noah, Iya. ada rumah Fei, ada juga tadi Toba Tenun. Itu semua ya sumbangan kami berdua untuk Iya. daerah ini. Daerah ini. Oke. Kalau tadi masalah pendidikan menurut hemat saya, memang orang Batak itu pintar-pintar. Iya. Nah, tapi kan harus diberikan kesempatan mereka untuk maju. Sekarang kalau dari SMA Unggul Del, tiap tahun paling tidak 30-an orang yang masuk ITB. Betul, Pak. Nah, itu dari kampung-kampung. Dan kita memberikan scholarship juga. Jadi ini non-profit center tuh, ya tiap tahun kita kasih, tadi saya baru dilaporin kan, baru rapat nih, hampir berapa miliar satu tahun kepada anak-anak yang kurang mampu keluarga. Tapi otaknya cerdas. Iya. Nah, itu saya kira yang penting kita lakukan. Jadi kalau Anda tanya apa yang saya paling rindukan, ya lihat ini, lihat progresnya. Lihat progres. Ya, lihat SMA Unggul, lihat sini, terus kemudian besok lihat TSTH, terus lihat tadi pertaniannya. Iya. Karena pertanian ini kan kita buat non APBN loh ini. Iya. Pertanian ini sekarang hanya saya minta lapor presiden, pemerintah harus buat jalan infrastrukturnya karena itu undang-undang. Iya. Jadi bikin jalan, bikin listrik, bikin air. Ya, lainnya biarkan biarkan pengusaha investor yang masuk. Jadi jangan APBN lagi. Iya. Nah, ini kita buat model ini. Nah, sehingga sekarang ini setelah tahun ketiga tidak ada lagi APBN di situ. APBN itu hanya buat jalan itu, membuat listrik. Supaya nanti petani itu atau investor itu bisa datang ke sana. Karena kalau tidak ada itu kan mereka nggak bisa datang. Iya, betul. Luar biasa. Sama satu lagi mungkin Pak, sesekali kangen sama kami yang di Radio Del FM. Karena bagian dari sini juga. Bagus. Nah, iya. Ya radio FM ini juga harus terus menyuarakan ada pembaruan-pembaruan. Iya. Seperti tadi rapat kan kalian hadir. Iya, Pak. Yaitu bagaimana sekarang anak-anak dari ITDL ada yang qualified sekarang atau dari SMA Unggul Del mau masuk ke MIT, masuk ke Berkeley, masuk ke Toronto. Itu kan satu achievement yang banyak. Iya. Ada di Chicago University yang nilainya straight 4. Itu dari kampung. Betul, Pak. Ya, tapi kalau nggak ada SMA Unggul Del dulu atau nggak ada ini, mungkin mereka nggak dapat peluang. Betul. Sekarang mereka ada peluang. Jadi ya makanya saya bilang chance never come twice. Ya, lakukanlah. Mumpung kau masih bisa dikasih kesempatan sama Tuhan gitu. Yes, dan berterima kasih sekali karena penyedia kesempatan itu adalah sebagiannya dari Bapak Luhut. Nah, ini kemarin lagi rame banget Pak di media sosial soal Bapak Jokowi kalau selesai jabatannya gitu ya sebagai seorang presiden itu rencananya pulang kampung ke Solo. Nah, kalau Pak Luhut nih selesai dari kabinet nanti rencananya apa nih Pak? Saya masih ngurus-ngurusin ini dengan research center. Mungkin saya akan banyak itu. Tapi saya akan punya kewajiban-kewajiban lain. Jadi nanti saya akan mungkin lebih sering kemari. Wah, oke. Ya, tapi juga ya kami masih ada kewajiban-kewajiban lain di Jakarta maupun di berbagai tempat. Saya kira ya kita lihat nantilah. Dinikmatin tapi saja. Yang penting saya 2024 pensiun. Iya. Ini dia kan masih banyak diurusin. Pengabdian itu gini. Tidak, orang kan semua ini berlomba jadi wapres, jadi presiden. Pengabdian kan tidak perlu hanya wapres presiden. Betul, apa saja pengabdian. Kamu sekarang kerja dengan benar itu pengabdian. Jadi kita harus mendidik diri kita supaya kita jangan frustrasi. Tadi kau bilang segar itu. Kenapa saya segar? Karena saya nggak mikirin macam-macam. Saya olahraga yang baik, tidur yang baik, makan yang cukup. Ya, terus saya nggak mikir aneh-aneh. Biarlah itu semua alam ini yang ngatur, Tuhan ini. Karena saya percaya, saya bilang tadi, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kalau Tuhan belum mau ya enggak jadi, tapi kalau Tuhan so mau, apa saja dia jadi. Itu yang harus kalian pegang. Wah, luar biasa. Dapat wejangan yang luar biasa dari seorang Bapak Luhut dan dapat rahasia nih gimana caranya teman Del supaya tetap tampil sehat bugar seperti seorang Pak Luhut. Terima kasih banyak Pak Luhut untuk obrolan kita hari ini. Dan satu lagi teman Del, saya mau ngutip satu closing quote dari Pak Luhut yang pernah bilang begini. Saya percaya masa depan Indonesia dan Indonesia hari ini adalah milik generasi muda. Generasi saya akan fade away. Tapi generasi kalian anak muda harus membuat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Saya Farah Sibarani pamit dari Naposo Podcast Radio Del FM. Bye.